Pertama dipersilakan kepada pemohon untuk perkara 64 dari Kabupaten Banjar. Disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami, kebetulan prinsipal kami sudah hadir Yang Mulia, juga Pak Saiful Tamliha. Kami mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Untuk perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 2152 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya kami dianggap dibacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Haji Saifullah Tamliha SPI MS untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua nama Habib Ahmad Bahashim untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ervandi, Rusdi dan kawan-kawan dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk selanjutnya dianggap dibacakan, disebut sebagai termohon. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang dan selanjutnya kewenangan dianggap dibacakan ya. Baik, tenggang waktu gimana? Tenggang waktu dianggap dibacakan Yang Mulia karena masih masuk dalam kategori itu Yang Mulia. Oke. A. Dianggap dibacakan. B. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 2152 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024. Jadi tenggang waktu sudah ya, kita anggap sudah disampaikan karena memenuhi, dianggap memenuhi. Terus dianggap dibacakan. Ya. C. Dianggap dibacakan. 3. Kedudukan hukum pemohon A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Ya. Bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Banjar dengan jumlah penduduk 584.684 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar. G. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar 270.442 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari 270.442, yaitu sebesar 2.704,42 suara. H. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi termohon, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1 adalah sebesar 183.050 suara. I. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif berupa digunakannya kepala desa, camat, kepala desa dan aparat desa serta RT RW di Kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. J. Bahwa selain digunakannya aparat desa dan kepala dinas di Kabupaten Banjar untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene incumbent dalam penyerahan undangan tidak tepat sasaran sehingga berdampak kepada kesalahan penghitungan oleh termohon. K. Bahwa dalam beberapa itu dianggap diucapkan ya, dibacakan keputusan-keputusan sebelumnya. Terus, Baik, Yang Mulia. L. Dianggap dibacakan. Ya, pokoknya ini menurut pemohon memiliki kedudukan hukum ya. Baik, Yang Mulia. Terus pokok permohonan. 4. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. 2, 3 dianggap dibacakan. 4. Bahwa pelaksanaan dianggap dibacakan, Yang Mulia. 5. Bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut. A. Adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematif dan masif, baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 maupun dilakukan oleh termohon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap, proses sebelum penetapan pasangan calon, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. 6. Bahwa pelanggaran secara terstruktur, sistematif dan masif, baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 maupun yang dilakukan oleh termohon, terurai sebagai berikut. 6.1. Pelanggaran-pelanggaran pada proses pembuatan daftar pemilih tetap.
A. Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dengan pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah. B. Bahwa termohon selanjutnya dianggap dibacakan. C. Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyaknya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan KK dan EKTP. D. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih pemilih dapat mengajukan EKTP. 6.2. Pelanggaran-pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa sebelum penetapan pasangan calon selanjutnya dianggap dibacakan. Adapun pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai berikut. A. Pemasangan spanduk pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan selamat hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri calon Bupati Banjar nomor urut 1 atas nama Haji Saidi Mansur SIKOM. Itu kapan itu dipasang? Sudah jadi calon atau masih jadi bupati? Itu pada saat sebelum penetapan pasangan calon, Yang Mulia. Oke, tapi masih bupati dia ya? Betul, Yang Mulia. Oke, lanjut. B. Ini poinnya sama dengan A, Yang Mulia, cuma kejadiannya yang di tempat yang berbeda. Dianggap dibacakan. C. Dianggap dibacakan. Sama juga kejadiannya ya? Ya, betul, Yang Mulia. Kalau D? D. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banjar nomor urut 1 atas nama HM Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi di acara puncak hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang bertempat di Mahligai Sultan Adam Kabupaten Banjar bersama dengan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD yang merupakan pejabat ASN, yaitu Rusdiansah, Direktur PD Pasar. Nggak usah disebutkan semua, ini bisa habis waktu. Baik, 2 September itu sudah ada pasangan calon belum? Sudah ini, Yang Mulia. Sudah. Yang ini, Yang Mulia. Jadi ini calon bupati hadir di situ. Betul, Yang Mulia. Oke, ini ada buktinya ya? Ada, Yang Mulia, di bukti P9 kata ya, nanti kita cek. Terus? Baik. E. Dianggap dibacakan juga, Yang Mulia. Ya. 2. Saya lanjut ke yang 1, mohon maaf Yang Mulia. 1. Pengucapan yel-yel slogan manis, maju mandiri agamis lanjutkan pada kegiatan pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia PABDSI tanggal 12 September 2024 di ruang terbuka hijau, yaitu di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Ini juga ada buktinya, Yang Mulia, P11, Yang Mulia. Terus. Yang kedua, program kredit usaha rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis dari BPR Martapura berupa program Kurma Manis tahun 2024. Program ini menggunakan penyertaan modal daerah sebesar 11.605.255.000 pada tahun 2024 serta seluruh penyertaan modal daerah telah disalurkan pada nasabah program Kurma Manis BPR Martapura. Oke. Ini kalau Anda bacakan detail-detailnya ini tidak selesai ini sampai ke ujung. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kita sudah baca semua. Baik, Yang Mulia. 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. FGHI ini juga berupa tagline manis dianggap dibacakan. Manis ini tagline-nya kabupaten ya? Tagline-nya calon yang ini, Mulia, yang nomor 1, Yang Mulia. 6.3 pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan. A. Bahwa termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan pasangan nomor urut 1. B, C. Apa bentuknya itu? Ini kan termohon bertindak secara netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1. Apa bentuknya? Ini, Yang Mulia, yang tadi disampaikan di awal. Jadi sebelumnya ada beberapa yang C, undangan itu disalurkan tidak tepat sasaran, Yang Mulia. Yang nyalurkan kan bukan calon. Ya, ini izin Yang Mulia, maksudnya yang A ini kan bahwa termohon bertindak tidak netral, Yang Mulia. Iya, itu yang saya tanya, apa bentuknya? Ya, bentuknya gimana itu? Jadi sebegitu ngantar undangan Anda pilih nomor 1 begitu? Bilang bukan, begitu? Mulia. Ada beberapa C undangan yang disalurkan bukan kepada yang berhak, Yang Mulia. Oke, kalau berhak kan nggak boleh milih deh. Berhak yang punya hak memilih maksudnya, Yang Mulia. Oke. Ini yang bukan berhak dan terindikasi adalah pendukung dari pasangan nomor 1, Yang Mulia. Oke. Baik. Terus B, C, D dianggap dibacakan, Yang Mulia. ya. Izin, Yang Mulia. E sampai M juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. 6.4 pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. A, B, C, D, E, F, G dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oke. 7, 8, 9 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. 10 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. 10.1 bahwa pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024
telah melaporkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar nomor urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Banjar atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur di dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan selanjutnya dianggap dibacakan. Antara lain mohon izin yang mulia, Ya. A. Pemasangan spanduk, B juga pemasangan spanduk dianggap dibacakan yang mulia. Ini tadi sudah kan? Sudah yang mulia. Iya. Ini penguatan yang mulia. Iya. 10.2 dianggap dibacakan. Ya. 10.3 dianggap dibacakan. Oke. Terus? B. Program kredit usaha rakyat Martapura dianggap dibacakan. C. Pembangunan rumah singgah Banjarmanis dengan tagline manis oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Program kegiatan ini sangat berpengaruh dalam perolehan suara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banjar nomor urut 1 atas nama HM Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsi. D. Pembuatan aplikasi satu data Om Ipan Manis selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. E. Pemberian hadiah umroh dengan program Lisir Aril Islam pada pemenang MTQ tingkat Kabupaten Banjar oleh pasangan calon nomor urut 1 yang disematkan oleh spanduk jamaah umroh selanjutnya dianggap dibacakan. F. Penggunaan stiker lunas PBB 2024 di rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini dianggap dibacakan. G. HIJ dianggap dibacakan yang mulia. 10.4 sampai 10.7 dianggap dibacakan yang mulia. Ya. 11 dianggap dibacakan yang mulia. 12 bahwa Ini pelanggaran coba yang 10.6 itu Anda bacakan. Halaman 12. halaman 12. Ya, 10.6. 10.6 dianggap dibacakan yang mulia. Saya minta dibacakan itu. Baik yang mulia. Bahwa adanya jumlah kepala SKPD yang merupakan pejabat ASN yang pemohon laporkan terkait pelanggaran pidana pemilihan yaitu Rusdiansah Direktur PD Pasar BB, Rahmat Dhani Asisten 3, Warsita Kadis Pertanian, Saiful A Dirut PT AM Intan Banjar, HM Aidil Basit KDKI SP Kominfo, Haji Ikhwansyah Asisten 2, Nurgita T Istri Bupati, Hajah Fatmawati Istri Wabub, Yudi Andria KA DPMP TSP, Sipliansah H Kepala DKPP Perikanan, IG Nyoman Yudiana Kadis Hub, Ari Rosadi Direktur BPR Martapura, Agus Siswanto Kadis Damkar Penyelamatan, Azwar Kadis Dukcapil, Taufik Nurman Dispersip, Dian Marlina Kadinsos, Erni Wahdini Kepala BKP SDM, Kencanawati Staf Ahli Bupati, Ana Rumah Sakit Kadis PUPR, Ana RS Kadis PUPR, Imade S Kepala DKU MPP, Liana Penny Kadisdik, Mahmudah Kadis Nakertran, Arif R Direktur RSUD Raza. Ini kemana dilaporkan ini? Ini sudah ke Bawaslu yang mulia. Oke. Jadi mestinya disebutkan ini dilaporkan ke Bawaslu. Baik yang mulia. Apa tindak lanjutnya, apa hasilnya, nggak ada ya? Belum itu yang mulia. Belum apa itu? Belum ada kelanjutan dari Bawaslu. Oke. Jadi kalau nggak Anda step di sini nggak dijawab sama Bawaslu nanti. Baik yang mulia. Itu. Mohon izin yang mulia, Ya. mungkin untuk menyingkat waktu karena ini masih banyak yang mulia. Ini Anda nih semakin lama semakin takut saya tanya ini. Iya. Ayo yang kalau mulia. Pak, santai aja. Nggak berani sama majelis hakim kita yang mulia. Lanjut ke nomor berapa ini? 11 dianggap dibacakan yang mulia. Ya. 12 dianggap dibacakan yang mulia. 13 mungkin ini stressing kami yang mulia. Ya. Bahwa merujuk dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 2 atas nama Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai merekomendasikan pembatalan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru atas nama Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI pada KPU Kota Banjarbaru yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengeluarkan putusan nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024.
Seharusnya seperti itu juga untuk pemilihan di Kabupaten Banjar, karena pasangan calon nomor urut 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, selanjutnya dianggap dibacakan, yang disebut dengan Undang-Undang Pilkada. Sebelum penetapan pasangan calon termohon, maka sesuai ketentuan pasal 71 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5, pasangan calon nomor urut 1 atas nama HM Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi dibatalkan pencalonannya sebagaimana yang terjadi di pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Oke. 14. Bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banjar nomor urut 1 atas nama HM Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi dalam pemilu dilaksanakan pada tanggal 27 November selanjutnya dianggap dibacakan. Terus 15. Bahwa pemohon pernah mengajukan saksi ahli untuk memberikan penjelasan terkait laporan yang disampaikan oleh pemohon, namun Bawaslu melalui surat nomor 133-00.00.K.KS-02 11 tahun 2024 tertanggal 11 November 2024 melakukan penolakan atas pengajuan saksi ahli yang diajukan oleh pemohon tersebut. ini waktunya sudah lewat ini jatahnya. Ini yang izin yang mulia, Ya. ini yang berkaitan dengan untuk memperkuat dasar kami jurisprudensi yang di kota Banjarbaru itu, yang mulia. Kok Banjarbaru Anda jadikan jurisprudensi gimana itu? Ya, Sejak kapan Sejak kapan putusan administrasi kayak begitu jadi jurisprudensi itu? izin yang mulia. Jadi di kami stressing yang ini yang mulia di Banjarbaru itu ada calon yang juga sama-sama petahana. Ya, tapi kan itu bukan jurisprudensi itu namanya. Betul yang mulia. Itu Oke. dijadikan dasar aja oleh kami yang itu. mulia. Kalau jadi dasar boleh, jadi jurisprudensi kan lain maksudnya. Baik yang mulia. Apalagi? Selanjutnya 16, 17, 18, 19, 20 dianggap dibacakan yang mulia. Oke. 21 dianggap dibacakan, 22, 23 dianggap dibacakan, 24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif melalui program manis tersebut tak terlepas adanya sokongan yang sudah dianggarkan oleh pasangan nomor urut 1 selaku incumbent melalui perubahan APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Banjar tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang diundangkan di Martapura oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Hilman sebagaimana tercantum dalam lembaran daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 nomor 9 terregister di Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. Bahwa dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Banjar nomor 9 tahun 2024 terdapat banyak program-program yang berhubungan dengan pasangan nomor urut 1 dengan tagline manis, banyak yang dimasukkan dan direalisasikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar. 26. Bahwa penggunaan APBD terjadi dengan modus operandi perubahan anggaran sebagaimana berikut di bawah ini. 26 Itu yang mana yang 26 yang Anda bacakan itu? yang halaman 15 yang mulia. Ya. Yang Anda sebutkan sebentar ini ada dalam permohonan enggak? Ada yang mulia di permohonan perbaikan tanggal 10 Desember 2024. Ya, angka berapa? Halaman 15 angka 26 ini yang mulia. Kok di sini enggak ada saya 26 ini? Bentar, saya cek dulu ya. Yang tanggal 10 izin yang mulia. Ya, sabar. Perbaikan. Ya. Oke, silakan. 26.1 Peningkatan anggaran pendidikan anak usia dini PAUD yang mana istri pasangan calon bupati nomor urut 1 yakni Nyonya Nurgita Tias diangkat sebagai Bunda PAUD. Penggunaan anggaran dengan kode rekening 1.01 selanjutnya dianggap dibacakan berupa penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD yang anggarannya meningkat tajam dari 440 juta menjadi 949.487. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. 26.2 Peningkatan anggaran pengobatan massal dilakukan pada musim kampanye pilkada pada subkegiatan dengan kode rekening 1.02 selanjutnya dianggap dibacakan meningkat dari 1.255.033.018 menjadi angkanya nggak usah disebutkan.
Baik, Susah Yang juga Mulia. menyebut angka panjang itu. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. 26.3 peningkatan anggaran bantuan sosial pada perubahan APBD Kabupaten Banjar tahun 2024. Selanjutnya dianggap dibacakan. Oke. 26.4 peningkatan belanja bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari 500. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. 26.5 peningkatan kegiatan pembinaan kapasitas anggaran BPD pada subkegiatan. Selanjutnya dianggap dibacakan. Oke. 26.6 peningkatan pada kegiatan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa bagi pembakal atau kepala desa. RP selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasar 27 bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif atau TSM yang dilakukan oleh termohon beserta pasangan calon nomor urut 1. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dan sewajarnya Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Selanjutnya dianggap dibacakan. Petitum. Petitum. 5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banjar nomor 2152 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banjar tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WITA. 4. Mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 1 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar tahun 2024. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158. Selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banjar nomor 2152 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banjar tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WITA. 4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum ditandatangani Yang Mulia. Cukup? Mohon izin mungkin saya Ini minta sudah prinsipal. hampir setengah jam loh. Tidak ada dari prinsipal. Baik Yang Mulia, makasih Ya. Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Ada yang mau tambahkan? Yang mulia, Pak Rizal? Cukup. Yang mulia, Pak Ridwan? Sedikit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Saudara pemohon ya, dari yang saudara bacakan permohonan saudara ini kan kalau saya lihat di petitum ini alternatif ini hanya poin yang keempat ya. Yang satunya. Izin Yang Mulia, betul iya, Yang Mulia. Betul ya. Alternatif yang Nah, keempat Yang Mulia. karena ini tadi saudara juga sudah mendalilkan juga di dalam permohonan saudara ini tadi mengenai apa banyaknya pelanggaran yang saudara bilang serius signifikan TSM itu ya. Baik, Yang Mulia. Tapi saya lihat memang saudara ini kewajiban saudara ini membuktikannya nanti di Baik, pembuktian. Karena di sini saudara sama sekali tidak menyebutkan lokusnya itu di mana, pelanggarannya apa, kemudian juga apa bukti-bukti yang sudah diajukan itu tentunya harus betul-betul saudara uji di dalam pembuktiannya. Saudara juga ini tidak meminta penetapan suara yang yang benar ya, baik di posita maupun di petitum tidak disebutkan juga. Untuk mengingatkan saja karena itu yang penting ya. Makasih Yang Mulia Ketua. Makasih. Makasih Yang Mulia.